Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran mikroprosesor dalam mendukung industri revolusi 4.0. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu sih mikroprosesor, gitu kan. Mikroprosesor adalah otak yang merupakan pengendali utama semua operasi dalam sistem komputer, di mana mikroprosesor mengambil instruksi binar dari memori, menerjemahkannya menjadi serangkaian aksi, dan menjalankannya. Aksi tersebut bisa berupa transfer dari memori, terus operasi aritmatika dan logika, atau pembangkitan sinyal kembali. Nah, pertama, ini saya akan menjelaskan tentang sejarahnya. Di tahun 1978 itu ada mikroprosesor 8086 dan 8088, kemudian tahun 1985 275.000 transistor, ada mikroprosesor 80386 32 bit dapat melakukan multitasking. Kemudian 1989 Intel 486 TM yang mempunyai mikroprosesor secara built-in. Kemudian 1993 lahir keluarga prosesor Pentium. 1995 Pentium Pro didesain server 32 bit mengandung 5,5 juta transistor. Kemudian ada tahun 1997 dibuat prosesor Pentium 2 dengan 7,57 transistor dan teknologi MMX. Kemudian tahun 1999 ada Pentium 3 mendukung internet streaming SIMD, kemudian berisi prosesor 9,5 juta transistor. Kemudian ada pada saat ini dikembangkan mikroprosesor 64 bit. Dan di sini adalah peran mikroprosesor dalam mendukung industri revolusi 4.0 dalam dunia kesehatan. Perkembangan teknologi ini kan sangat pesat. Berbagai disiplin ilmu sudah nggak bisa dipisahkan dengan teknologi. Salah satunya teknologi yang populer sekarang adalah komputer, di mana otak atau pengolahan utama dalam sebuah sistem komputer itu sendiri adalah mikroprosesor gitu. Jadi sudah banyak pekerjaan yang dipermudah oleh komputer saat ini. Contoh dalam dunia medis antara lain seperti membuat surat formulir rekam medis, merekam 10 besar penyakit, membuat statistik, pelayanan kesehatan, dan masih banyak lagi. Kemudian di sini pada bidang kesehatan banyak manfaat yang telah dirasakan oleh kita dengan adanya komputer. Sekarang ini tidak hanya dengan sekadar teknologi informasi yang berjalan di fasilitas kesehatan. Perkembangan teknologi komputer dan informasi ini sudah ke ranah personal health record atau PHR. Contoh produk PHR sendiri adalah berbentuk telemedicine, yaitu teknologi home care jarak jauh, apalagi sekarang COVID-19 gitu ya. Pasien tinggal sendiri atau pasien yang tinggal sendiri seperti kakek nenek gitu, biasanya itu mempunyai alat yang berbentuk gelang, itu mengirimkan sinyal kepada petugas kesehatan. Jika pasien terjadi perubahan kesehatan itu petugas kesehatannya tahu gitu. Kemudian dari tiap masa ilmu kesehatan selalu mengalami perkembangan secara revolusioner, di mana dari ditemukannya stetoskop pada tahun 1816, kemudian ronsen 1896, dan magnetic resonance imaging pada tahun 1978. Dalam industri kesehatan, beberapa perusahaan teknologi telah mengembangkan produk mereka dengan menggunakan kecerdasan buatan untuk memproses data-data yang dikumpulkan dari pasien. Contohnya memanfaatkan mikroprosesor yang dikembangkan menjadi komputer, kemudian disimpan pada office. Perusahaan besar seperti IBM juga sejak 2015 telah memunculkan Watson Health dengan tujuan yang jelas, yaitu mencari jalan terbaik untuk membawa kecerdasan buatan dan teknologi membantu pekerjaan di sektor kesehatan mengatasi masalah di bidang kesehatan. Selanjutnya banyak kebutuhan komputer di dunia kesehatan itu banyak banget. Contohnya adalah patient safety. Keamanan pasien merupakan hal yang paling utama dalam pelayanan kesehatan kan. Adanya komputer diharapkan menjadi alat untuk mendukung agar keselamatan pasien. Kemudian pelayanan kepada pasien itu lebih baik. Alat-alat untuk perawatan pasien yang digunakan dokter dan para medis menjadi penting dalam mengambil sebuah keputusan. Sistem informasi yang terintegrasi pada saat ini menjadi penting pada saat industri revolusi 4.0 sebagai kemudahan dalam pelayanan kesehatan. Adanya teknologi komputer di rumah sakit misalnya, data rekam medis pasien itu sendiri diharapkan dapat dimiliki oleh pasien, karena pada prinsipnya data riwayat pasien itu milik pasiennya sendiri. Salah satu teknologi yang sedang berkembang adalah adanya smart card, di mana
Alat tersebut dapat menyimpan semua rekaman riwayat pasien. Kartu tersebut ditanamkan sebuah chip untuk menyimpan data dan menginterpretasikan jika pasien tersebut datang lagi ke rumah sakit. Ada gambarnya. Di sini ada contoh gambar smart card. Baik, selanjutnya adalah teknologi komputer di dunia kesehatan sangat penting dalam pengambilan sebuah keputusan, apalagi kebutuhan dokter yang harus memutuskan diagnosis, tindakan, dan terapi apa yang harus diberikan kepada pasien. Proses dari pengambilan keputusan tentu saja harus dapat ada alat yang membantu untuk melihat atau menganalisa organ tubuh. Pada hal ini, mikroprosesor juga menjalankan peran yang sangat luar biasa. Contoh alatnya ada CAT yang untuk menggambar struktur otak atau mengambil gambar seluruh organ tubuh tidak bergerak dengan menggunakan CNRS. Kemudian ada USG, alat untuk memeriksa kandungan. Dokter memanfaatkan gelombang ultrasonik di mana gelombang suara yang memiliki frekuensi yang tinggi hasilnya ditampilkan pada layar monitor pada gambar 2 dimensi atau 3 dimensi. Ada gambar di sini alat USG. Kemudian ada sistem Dynamic Spatial Reconstruction atau DSR berguna untuk melihat gambar dari berbagai sudut organ tubuh secara bergerak. Jadi di sini ada gambarnya alat CAT, ada alat USG, ada alat DSR, dan masih banyak lagi. Kesimpulannya adalah dalam hal di atas peran mikroprosesor itu sangat penting bagi dunia kesehatan. Teknologi perkembangannya mikroprosesor itu juga sangat penting gitu agar seluruh mikroprosesor yang telah membuat teknologi sebuah komputer menjadi banyak alat, terus bisa digunakan dengan cepat serta mempermudah pekerjaan pada bidang kesehatan. Selain itu juga dapat mempermudah kerja dokter dan keluhan pasien. Jadi dokter dan pasien dapat berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya di sini saya menjelaskan tentang peran mikroprosesor dalam mendukung industri revolusi 4.0 dalam dunia kesehatan, dalam dunia pendidikan. Ini dalam dunia pendidikan. Nah, jadi tidak berbeda jauh dengan dunia kesehatan. Pada dunia pendidikan pun tidak bisa dipisahkan oleh komputer, ya kan. Apalagi sekarang COVID-19 semua dilakukan secara daring, secara online, menggunakan laptop, menggunakan tab, atau menggunakan HP gitu kan. Perkembangan industri 4.0 itu menjadi tantangan gitu bagi dunia pendidikan yang sekarang, apalagi para guru mau tidak mau harus dituntut untuk menghadapi tantangan yang lebih kompleks gitu. Pendidik yang diharapkan memiliki kemampuan dalam ICT sangat dibutuhkan mulai dari pendidik usia dini hingga pendidik di perguruan tinggi. Pendidik itu harus memiliki keterampilan dalam ICT sehingga akan mampu pula mendampingi muridnya dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Artinya dunia pendidikan itu mesti bisa memprediksi dan menyiapkan kecakapan-kecakapan apa yang pendidikan mesti bisa sesuaikan diri dengan perkembangan pesat di teknologi informasi dan komunikasi dengan mulai membangun sistem pendidikan atau pembelajaran di era digital. Salah satu contoh nyata adalah menggunakan komputer dalam pembelajaran gitu. Kemudian revolusi digital didasari perkembangan komputer elektronik digital, yaitu komputer dan khususnya mikroprosesor yang dengan kinerjanya. Kemudian pada revolusi digital didasari dengan perkembangan komputer elektronik digital, yaitu komputer dan khususnya mikroprosesor yang dengan kinerjanya itu harus tetap terus meningkat, memungkinkan teknologi komputer untuk tertanam ke berbagai objek besar. Contohnya itu penggunaan komputer pada dunia pendidikan. Kali ini untuk menarik perhatian para murid dalam era digital, membiasakan pembelajaran dalam menggunakan komputer serta mengembangkan ilmunya mempelajari sistem kerja dalam komputer. Apalagi dalam masa pandemi seperti sekarang yang mengharuskan siswa maupun mahasiswa melalui pembelajaran secara daring. Di sini ada daftar pesawat saya. Saya mengambil beberapa referensi dari UIA Jurnal ID, kemudian ada dari Jurnal UNER, dan ada BPS DMK Kemenkes. Kemudian terima kasih, maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan pengucapan dan penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.